dan pada 27 Januari 1976. Dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki garis keturunan bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ayahnya adalah seorang mantan rektor di Institut Teknologi Surabaya. Kisah cinta Maya dan Ahmad Dhani sendiri tergolong cukup rumit sejak awal. Mereka harus menjalani hubungan jarak jauh dan hubungan mereka awalnya ditentang oleh keluarga Maya. Namun mereka berhasil memperjuangkan cinta mereka sehingga akhirnya mendapatkan restu dari keluarga Maya Estianty. Sayangnya pernikahan itu hanya berlangsung selama 2 juga rekan kerja, dan di titik terendah tersebut dia juga dipaksa untuk meninggalkan nama besar Ratu yang telah dipegang-pegangnya pada saat itu. Dia pun memulai segalanya dari nol, bangun kembali karir dan kemandirian ekonominya dari sebuah rumah kontrakan dengan modal ketangguhan mental yang luar biasa. Dia kemudian membentuk duo Maya bersama rekan barunya Mei Chan, dan tidak berhenti di panggung hiburan, dia juga properti, dan semua itu membuktikan bahwa logika dan ketajaman visinya jauh melampaui sekedar bakat seni. Puncak dari perjalanan transformatif Maya Estianty adalah ketika dia bertemu dengan suami keduanya, Irwan Musri. Dia adalah seorang pengusaha mapan yang menjaga kebahagiaan di istana yang telah Maya bangun dengan keringatnya sendiri. Melainkan sebuah persilangan takdir yang matang. Mereka sudah saling mengenal sejak remaja, dan itulah menjadi titik awal kisah mereka. Maya dan Irwan mengikat janji suci pada Oktober 2018 di Jepang. Maya mengaku bahwa Irwan memenuhi kriteria jodoh yang dia impikan, dan dalam mencintai Maya sebagai istri, tapi juga merangkul dan menghargai ketiga anak Maya seolah-olah mereka adalah darah dagingnya sendiri. Dia juga memberikan ruang bagi Maya untuk tetap menjadi perempuan yang mandiri dan mendukung setiap langkah bisnis dan karirnya. Kehadiran Irwan di hidup Maya memberikan kita pesan bahwa setelah badai yang panjang, semesta selalu menyiapkan pelabuhan yang tenang bagi mereka yang tidak pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Yang lebih indah. Dia tidak meminta dikasihani atas pengkhianatan yang dialaminya, tapi hanya berdiri di atas kakinya sendiri. Karena pada akhirnya, Ratu sejati tidak butuh istana yang diberikan kepadanya, tapi dia membangun istananya sendiri. Selain itu, kita juga belajar bahwa balas dendam terbaik adalah menyakiti orang yang telah menyakiti kita, tapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada perempuan yang hancur saat dunianya runtuh, namun ada pula yang justru. Fun fact-nya, itu parah. Jadi fun fact-nya, saya itu bisa bahasa Indonesia, sama bisa bahasa Jawa, itu parah. Dari teman-teman di situ. Jadi karena di rumah kan karena ibu bukan orang Jawa kan, kemarin malah nggak ada bahasa Jawa. Jadi saya itu dibilangnya itu SD di mana sih? Saya pas pertama di Deresan dulu. Di Deresan karena umur saya kurang. Jadi saya itu waktu itu